Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore 14 Februari 2024. Saya akan mereview mulai dari sandangan keris ya, yang menunjukkan ciri khas keris-keris Sumenep, mulai dari handle-nya ya, ukiran kocuk marenges, kemudian sandangannya, monggo diamati, deng-odeng Sumenep dengan ukiran. Bagian belakang ini menunjukkan mahkota dari Kerajaan Sumenep beserta persenjataannya, baik meriam, tombak, pedang, keris ya. Bagian depannya ukiran lambang keraton Sumenep, yaitu lambang keraton di era Sultan Abdurrahman yang memerintah pada tahun 1811 sampai 1854. Inilah keris yang berada di dalam warangka tadi, yaitu keris berdapur Jalak Tilam Sari yang memiliki ricikan, gandek polos, tikel alis, pijetan, serawian, dan tingil pada daerah belakang. Monggo amati buntut dari gonjonya. Lengkungannya sangat artistik, indah. Kemudian disempurnakan dengan pamor kalare sakongkong, bahasa Maduranya ya, atau blarak sineret katanya orang Jawa. Jadi kalare itu adalah merupakan daun dari kelapa yang sudah kering. Ini lengkap dengan pelepahnya. Jadi penataannya sangat rumit karena merupakan salah satu jenis pamor yang dihasilkan dari tempalipat miring. Monggo amati kaler sakongkong yang original ya, dan natural. Ini saya shoot tanpa pembesaran. Mulai dari sorsoran sampai ke pucuk. Pucuk keris jenisnya adalah seperti bulir padi ya, gabah ya. Jadi tidak lancip, oval ya. Itu menunjukkan bahwa karakter keris ini tidak keras ya, lembut ya, lincah. Bentuknya mirip dengan keris-keris habis sepuh ya. Tentunya perbedaannya kalau garap keraton Sumenep, bedanya pada karakteristik dari pamornya, karena diciptakan dengan teknik yang masing-masing keraton memiliki rahasia. Teknik tempalipat khusus, garap dari empu-empu terbaik di Sumenep yang dikumpulkan di keraton Sumenep. Pada daerah Belumbungan, pijetan bisa diamati bagaimana gelombang dari pamornya. Tidak ada yang putus. Kita perbesar coba sekitar 3 kali ya. Saya shoot videonya, saya perbesar. Kita mengamati mulai nanti dari sorsoran. Nah ini pemirsa bisa melihat, kelihatan tambah jelas bagaimana pamor yang tercipta pada daerah yang rumit dan butuh perhatian pada saat pembuatannya, itu pada daerah Belumbungan pijetan. Gelombang pamornya tidak terputus. Bentuk ya, buntutnya, ekor dari gonjonya, lengkungannya sepanjang wadidang, kemudian tingginya pemirsa tadi bisa melihat. Penataan pamornya tidak sampai ke pinggir bilah. Jadi ada ruang yang tertata rapi di tengah. Itu adalah katanya orang Madura ya,
Kalare Sakongkong itu adalah tangkai kalarenya ya, tangkai belaraknya lengkap. Nah ini pemirsa bisa melihat pucuknya tidak lancip seperti bulir padi. Ini sisi sebaliknya, ruas-ruas di tepian sisi tajam ada ruang kosong yang warna besinya abu-abu. Itu adalah merupakan baja. Pemirsa nanti bisa pada daerah sor-soran bisa melihat ya gradasi antara besi dan bajanya. Pada bagian tengah lebih gelap, lebih hitam. Bagian sisi pinggirnya abu-abu. Ini perbesarannya tetap 3 kali. Pemirsa bisa melihat bagaimana originalitas dari pamor yang sudah mengalami pembersihan pewarangan ya, tiap generasi. Kebetulan saya memang generasi ke-7 dari Sultan Abdurrahman. Nah ini daerah Seraweannya, lengkungannya sangat artistik ya. Ini bagian sirah cecaknya. Pemirsa bisa melihat bagaimana teknik tempa lipat miring yang ada pada pusaka ini. Nah ini daerah belumbungannya, gelombang dari pamor, tidak ada yang putus daerah belumbungannya, nyambung ke pamor yang ada pada ricikan tikel alis, kemudian Serawean di belakang juga lengkungannya sangat serasi, sangat wangun katanya orang Jawa. Nah ini kalau di sud daerah Wadedangnya ya, kalau di sud hampir tegak lurus atau sekitar 60 derajat dari sisi kamera kelihatan gelombang-gelombang pamor yang tercipta. Tuah dari pusaka ini tentunya kombinasi dari tuah yang dari bentuk dapur dan pamor. Jadi inilah keris pusaka yang diagem dipiandel oleh seorang pemimpin yang harus lincah, yang harus bisa mengayomi rakyat yang dipimpinnya, memperluas jaringan dan adab asor. Saya shoot keris pusaka ini tepat pada hari pemilu di Indonesia, dan saya pun tadi sudah melaksanakan kewajiban saya dalam menentukan pimpinan 5 tahun ke depan. Semoga Indonesia memiliki presiden yang bijaksana, dapat memajukan bangsa ini menjadi lebih maju, mengayomi semua rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.